Berjumpa dengan saya, Mr. Corsan, dalam podcast tentang pengembangan diri. Dan saat ini kita akan belajar tentang keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar, apa yang dimaksud dengan keinginan untuk belajar? Keinginan untuk belajar artinya adalah sikap atau perilaku kita untuk terus-menerus belajar dan bertumbuh sepanjang hidup. Sikap dan perilaku kita untuk terus belajar, ya, dan berperilaku yang terus-menerus belajar dan bertumbuh sepanjang hidup kita. Nah, ada seorang peniup trompet dan pemimpin band bernama Louis Armstrong berkata demikian: ada segelintir orang yang jika mereka tidak tahu, Anda tidak dapat mengajari mereka. Ada orang yang ingin benar bahkan ketika mereka tidak bertindak benar. Akibatnya hidup terasa sulit bagi mereka. Nah, mereka orang yang kayak seperti ini, orang seperti ini tidak pernah belajar di dalam kehidupan, dan mereka tidak bisa menawarkan atau tidak dapat merasakan bagaimana nikmatnya di dalam pembelajaran itu. Nah, seorang futuristik dan juga seorang pembicara, John Naisbitt, mengatakan tidak ada subjek atau beberapa subjek yang akan melayani Anda pada masa depan yang dapat diduga, apalagi melayani seluruh hidup Anda. Jadi kita harus terus belajar mengembangkan diri. Kita tidak mungkin mengetahui segala sesuatu, atau mungkin kita mengetahui saat ini, tetapi ke depan mungkin itu tidak berguna atau mengalami perubahan. Nah, jika kita ingin menjadi pribadi yang berhasil di masa depan, ingin menjadi pribadi yang sukses, kita harus memiliki keinginan belajar. Hal itu membuat Anda tidak akan menghentikan Anda di sini. Sesuatu yang ada di depan tidak akan menghentikan Anda di sini. Memang tidak selalu keinginan belajar itu akan membawa Anda ke sana, tidak. Tetapi pola pikir yang besar saja sebenarnya untuk belajar gak cukup. Kita perlu hati yang besar untuk belajar. Itulah yang dinamakan semangat ingin belajar. Nah, ada studi yang dilakukan oleh Mark Murphy, pendiri dan CEO dari Leadership IQ. Organisasinya telah melacak 20.000 orang karyawan baru selama periode 3 tahun, dan mendapati bahwa 46% dari mereka mengalami kegagalan, entah itu dipecat, menerima penilaian buruk, atau dilaporkan. Dalam 18 bulan kerja tugas mereka, alasan utama di balik kegagalan itu bukan kurangnya kompetensi teknis, kelemahan dalam bidang keahlian. Itu hanya 1/10 orang saja. Nyaris 90% masalahnya terletak pada hasil sikapnya. Alasan utama kegagalan mereka adalah kurangnya keinginan mereka untuk belajar. Murphy menulis bahwa 26% orang yang gagal itu tidak ingin dilatih. Mereka kekurangan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan umpan balik dari atasan, kolega, konsumen, dan lainnya. Nah, jadi hal yang paling menyedihkan adalah suatu pilihan dalam bersikap. Begitu pula dalam keinginan belajar. Kita memilih untuk membuka atau menutup terhadap ide-ide baru, pengalaman-pengalaman baru, ide-ide orang lain, umpan balik orang lain, dan tekad untuk berubah. Kita dapat memilih jejak menuju masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan semangat ingin belajar. Atau kita juga bisa menyabotase masa depan dengan sikap kita pura-pura kita tahu segala sesuatu.
Jadi, marilah kita menjadi pribadi yang selalu ingin belajar. Bersama dengan saya Mr. Sorsan, salam sukses luar biasa.